Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan syarah Arba'in, hadis yang ke-23, pembahasan tentang walhamdulillah tamla'ul mizan. Ketika kita ucapkan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi mizan timbangan pada hari kiamat. Sampai pada halaman 398. Wa fihi, dalam masalah mizan ini, kal ayati wal ahaditsis syahirah, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang populer masyhur, isbatul mizan, bahwa ada namanya di akhirat itu nanti mizan, timbangan, zil kaffataini wal lisan. Dia punya dua sisi seperti timbangan, bukan timbangan duduk pedagang jualan di pasar, tapi timbangan neraca, satu naik ke atas, satu ke bawah. Wal lisan, bisa berbicara. Wa waznul a'mal biha, wa waznul a'mali biha ba'da an tujassam kama yu'ta bil mauti. Diilustrasikan bahwa mizan itu seperti punya fisik, punya tubuh, sebagaimana menggambarkan kematian, kama yu'ta bil mauti fi surati kabshin yuzbahu bainal jannati wan nar. Bagaimana sakitnya kematian itu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu yang hanya dapat dirasa, maka pendekatan untuk memahaminya diberikan perumpamaan. Kalau kamu bersedekah, sedekahmu banyak. Sebanyak apa? Kamatsali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perjalanannya jauh. Sejauh mana? 500 tahun perjalanan cahaya. Begitu juga dengan ini. Kematian. Kematiannya sesakit apa? Fi surati kabshin yuzbah bainal jannati wan nar, seperti seekor domba yang disembelih antara surga dan neraka. Wa kama fi hadisi, seperti juga disebutkan dalam satu hadis, ya'til qur'anu yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang. Tuqaddimuhul Baqarah wa Ali Imran, diawali dengan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran sesuai dengan urutannya sampai akhir hadis. Apa maksudnya Quran datang? Quran menolong. Bagaimana Quran menolong? Quran datang dalam bentuk fisik. Quran datang menolong orang-orang, memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membacanya, mengamalkannya. Autuzanu sahaifuha, atau lembaran-lembaran Al-Quran itu akan ditimbang. Fatasqulu bil hasanati fadlan, maka timbangan kebaikan menjadi berat. Sebagai gambaran ilustrasi bagaimana Al-Quran menolong kita. Quran itu datang. Gambaran kedua, lembaran-lembaran Quran itu memberatkan timbangan kita, karena susah untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak, maka mesti dijelaskan dengan sebuah ilustrasi. Watatishu bisayyiati adlan minhu subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikan, ada kejelekan, berat kebaikan karena lembaran-lembaran Al-Quran. Watakunul hasanatu fi ahsani suratin, kebaikan-kebaikan itu bentuknya bagus, cantik, indah. Wasayyiatu fi aqbahi suratin, dosa, jelek, maksiat itu bentuknya juga aqbah, terjelek, terburuk. Wasunuju yauma idzin masaqil adz-dzurri wal khardal. Adapun neraca, timbangan dua sisi itu bentuknya nanti seperti apa pada hari kiamat? Banyak sekali. Masaqil adz-dzurri wal khardal, seperti besar atom, seperti besar biji sawi, kecil-kecil, saking kan banyaknya. Bayangkan butiran-butiran biji sawi di atas permukaan tempat menjemur tepung di tengah panas terik. Begitulah gambaran. Tahqiqan li tamamil adli, untuk mewujudkan kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiru kal mu'mini fi dzalik, orang kafir sama dengan orang beriman pada saat itu, sama-sama ditimbang. Bukan berarti orang kafir dibiarkan, enggak, ditimbang juga. Wa ma'na fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna,
Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ai qadra. Pada waktu itu amal kebaikan mereka tidak ada nilainya. Kalau amal kebaikan kita dikatakan amalmu tidak bernilai, itu menyakitkan. Tapi ada yang lebih menyakitkan. Ditimbang, dilihat di depan mata kita, tahu kita beratnya, lalu kemudian dikatakan amalmu ini tidak ada apa-apanya. Itu 2-3 kali lebih menyakitkan. Qila walikulli insanin mizanun. Setiap satu orang ada satu timbangan. Li zahiri, sesuai dengan makna teks ayat ini, wa nadha'ul mawazina al-qista. Kami tetapkan ada timbangan-timbangan. Mizan jamaknya mawazin. Ada timbangan-timbangan untuk menunjukkan keadilan liyaumil qiyamah. Jadi saya ada timbangannya, jamaah ada timbangannya. Walikulli insanin, setiap manusia mizanun, ada timbangannya. Wal asah, tapi menurut pendapat yang paling sahih, annahu laisa illa mizanun wahidun, hanya satu mizan saja, satu timbangan. Wal jam'u, kalau memang hanya satu timbangan, kenapa digunakan di sini dalam bentuk plural jamak mawazin? Wal jam'u imma li ta'zimi sya'niha. Ada kalanya penggunaan kata jamak itu bukan menunjukkan banyak, tapi untuk menunjukkan agung, besar, mulia. Bahwa timbangan itu, masalah timbangan ini masalah yang besar, maka digunakan bentuk jamak. Wa tafkhimihi ala haddin, untuk menunjukkan bahwa dia sesuatu yang besar. Rabbirji'un, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, digunakan kata jamak. Kalau untuk satu orang irji', tapi mengapa di sini digunakan kata jamak? Tahdziran minas sayyi'at wa tahridan 'alal hasanat. Karena di situ mengandung peringatan keras supaya jangan buat dosa dan motivasi yang sangat kuat supaya orang melakukan kebaikan-kebaikan. Idlau lam yasma' al-aqil minal Qur'an illa ayah. Seandainya orang berakal tidak tahu ada ayat lain tentang timbangan, hanya satu ayat ini saja. Wa nadha'ul mawazinal qista. Nanti kami akan tetapkan timbangan-timbangan untuk menetapkan keadilan. Lakana lahu fiha ablagh zajirin wa wa'izin. Maka bagi dia inilah teguran yang sangat keras dan nasihat yang sangat kuat bahwa manusia akan ditimbang segala amalnya di hadapan Allah. Intinya kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Listimaliha 'alal wa'idit tam. Karena ayat ini mengandung makna ancaman yang sempurna li ahli sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan dosa kesalahan. Wal wa'dil jamil. Dan dia juga ada memberikan janji yang sangat indah li ahlil hasanat, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan amal soleh. Au bi'tibaril mauzunat, bisa juga mengapa digunakan kata jamak di sini? Karena yang ditimbang itu banyak. Jadi jamak dipakai plural karena yang ditimbang banyak. Yang penimbangnya satu, yang ditimbang banyak, digunakan kata jamak. Au likaunihi za ajza, atau bisa jadi timbangannya satu tapi dia punya banyak sisi-sisi, maka digunakan bentuk jamak. Ala haddin syabith mufariquhu, jelas nampak perbedaannya. Ma'annahu laisa lil insan illa mafriqun wahidun, bahwa manusia itu ma'annahu laisa lil insan illa mafriqun wahidun, manusia punya satu tapi disebut digunakan bentuk jamak. Syab mafariquhu lakinnakum sammau kulla mahallin minal mifraq mafraqan. Setiap tulang-tulang sendi ada sisi-sisinya, maka digunakan dalam bentuk jamak. Sammu kulla mahallin minal mafraq mafraqan. Qila, ada pendapat yang mengatakan wal waznu aqsam. Timbangan itu ada jenis-jenisnya. Waznul iman bijami'is sayyi'at. Ada timbangan iman, itu untuk mengukur semua dosa-dosa. Wal kufri bijami'il hasanat. Wa fayaqludul mu'minu fin na'im wal kafiru fil jahim. Orang beriman akan tetap kekal abadi di dalam nikmat surga.
Orang kafir akan tetap kekal abadi di dalam neraka. Dia tidak akan keluar dari neraka. Kecuali orang beriman, berbuat salah, belum bertobat, berdosa, masuk ke dalam neraka, nanti dia akan keluar. Wa waznul a'mali bil masaqil. Timbangan amal itu ada ukuran kadar beratnya. Li zuhuri maqadiril jaza. Karena ada perbedaan balasan. Kalau kamu lakukan perbuatan ini, balasannya begini. Kalau lakukan perbuatan ini, balasannya begini. Kama dalla alaihi akhiru surati, sebagaimana disebutkan dalam akhir surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa waznu mazalimil ibad, adapun timbangan perbuatan zalim seorang hamba, lima sahha an yu'khadh lil mazlum min hasanati zalim biqadri haqqihi. Orang-orang yang teraniaya, terzalimi, maka diambillah perbuatan kebaikan orang yang menzalimi. Kalaulah tidak ada timbangan amal, di mana letak keadilan Allah? Orang yang bekerja dari jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, berkubang, menggali parit, menanam kabel optik, lalu kemudian gajinya dimakan oleh mandornya, oleh pengusaha, oleh pejabat. Kalau tidak ada timbangan amal, di mana letak keadilan? Maliki yaumiddin. Allah yang Maliki yaumiddin, raja, penguasa pada hari agama, maksudnya pada saat itu keadilan ditunjukkan. Jadi bagaimana dengan orang yang teraniaya? Orang yang teraniaya punya hak. Haknya ada pada orang yang menganiaya. Maka akan dituntut dari orang yang menganiaya, diberikan pada orang yang teraniaya. Fa illam yakun lahu hasanat. Bagaimana kalau orang yang menganiaya itu tidak punya kebaikan sama sekali? Seumur hidup dosa saja isinya. Turiha alaihi min sayyiatihi. Maka diambillah dosa orang yang dia aniaya. Yang terzolimi itu punya dosa, diambil, turiha ilaihi. Turiha alaihi, ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Wa inkarul mu'tazilati. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Ada satu kelompok namanya Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya mizan. Mizan timbangan itu kata dia nggak ada. Wa hamluha ala majaziha. Lalu yang dimaksud dengan mizan di situ hanyalah bentuk kiasan saja. Bukan physically, bukan fisik ada timbangan. Nggak ada itu kata dia. Kata dia hanya majaz, kiasan. Min iqamatil adli. Arti kata timbangan yang ditemukan dalam ayat, dalam hadis, artinya adalah kiasan bahwa Allah menegakkan keadilan fil hisab pada saat perhitungan amal. Min taqawwulihim ala syariah. Kata Imam Ibnu Hajar al-Haythami, inilah salah satu contoh ngawur mereka dalam hal masalah syariat Islam. Wa tasarrufihim fi nususiha, dan mereka sudah melakukan sesuatu tasarruf, mengalihkan suatu makna mengikut hawa nafsu mereka terhadap teks-teks agama Al-Quran dan hadis. An zawahiriha, mereka alihkan dari makna zahirnya bimujarradil hazri wat takhmin, tapi hanya sekedar prediksi saja. Jadi kata mereka Mu'tazilah, nggak ada itu yang namanya timbangan. Lalu kenapa ada kata timbangan dalam Quran? Itu artinya untuk menunjukkan keadilan, sebagaimana orang menimbang sesuatu di dunia untuk menunjukkan mana berat mana ringan. Ala anna al-hadis, bahwa ada dalam hadis disebutkan, aina najiduka ya Rasulullah fi yaum fil qiyamah. Lalu di mana kami bisa menemukanmu nanti pada saat setelah kiamat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, indal haud awis sirat awil mizan. Aku berada di tepi telaga, tempat air minum, atau aku berada di samping sirat, titian siratal mustaqim, atau aku berada di samping mizan. Mubtilun li ta'wilihim. Hadis ini membatalkan interpretasi mereka yang ngawur itu. Wa qadin bi tadlilihim. Hadis ini menjadi hakim untuk menetapkan kesesatan mereka. Na'udzubillahi ta'ala min safsafihim wa dalalihim. Semoga Allah melindungi kita dari bentuk interpretasi kesesatan mereka. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala as-salamata min qabihi aqwalihim. Semoga Allah melindungi kita, menyelamatkan kita dari jeleknya pendapat mereka. Ini tentang makna hadis walhamdulillah tamla'ul mizan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan teks hadis wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Subhanallah walhamdulillah memenuhi, apa maknanya? Bil fawqiyati bi'tibari annahuma jumlatani wa bit tahtiyati bi'tibari annahuma lafzani.
Subhanallah walhamdulillah dibaca fauqiyah bi'tibari annahuma jumlah, karena dia adalah dua kalimat menurut gramatikal bahasa Arab. Wa bitahtiyah bi'tibari annahuma lafzani, dibaca tahtiyah karena dia adalah dua lafaz. Apa beda jumlah dengan lafaz? Jumlah artinya susunan kata menjadi kalimat, sedangkan lafaz adalah satu kata. Au syakkun minar rawi, periwayat ragu, subhanallah atau alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah atau alhamdulillah, syak rawi. Tamla'u artinya subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi hadhil kalimah. Wal jumal tusamma kalimatan lughatan. Jumlah disebut dengan kalimat secara bahasa. Wa bitahtiyah ai hadzal lafaz ini ma bainas samawati wal ard. Subhanallah, alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Berapa kilometer dari permukaan langit sampai ke lapisan ozon, itu dipenuhi oleh subhanallah dan alhamdulillah. Apa maknanya? Kita lanjutkan. Wa dzalika li'annal 'abda, seorang hamba, idza hamida, ketika dia memuji Allah, alhamdulillah, mustahdiran ma'nal hamdis sabiq, bukan hanya sekedar mulutnya mengucapkan alhamdulillah, tapi dia menghadirkan, mempresentasikan syukurnya kepada Allah dengan segala nikmat yang sudah diberikan. Wa qaulul musannifu, ungkapan Imam An-Nawawi, innahu mustamilun 'ala tafwidi ila Allah, ini mengandung makna menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Arada bihi anna dzalika malzum, suatu kemestian, lima dallat alaihi sighatuhu min umumil hamdi lahu subhanahu wa ta'ala ala kulli halin minas sarra'i wad dharra. Tetap mengucapkan alhamdulillah apapun yang terjadi dan dalam kondisi apapun. Ini merubah pemahaman kita selama ini. Kalau dapat senang, alhamdulillah. Ketika dalam sulit, sumpah serapah. Padahal yang tepat adalah fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena mustamilun ala tafwid, semuanya serahkan kepada Allah. Kalau hari ini saudara kita diuji dengan sakit, dengan mati, itu juga datang dari Allah. Serahkan kepada Allah, maka kita katakan alhamdulillah. Wa hadza huwa ghayatut tafwid. Puncak dari penyerahan kepada Allah adalah ketika seseorang mampu berkata alhamdulillah padahal dalam keadaan susah, mampu mengatakan alhamdulillah padahal dalam keadaan sempit, mampu berkata alhamdulillah padahal dalam keadaan amat sangat kesusahan. Imtala'at mizanuhu minal hasanat. Kalau dia sanggup seperti ini, maka penuhlah timbangannya dengan kebaikan-kebaikan. Fa idza adhafa dzalika ila dzalika subhanallah, kalau ditambahkan dengan subhanallah, alladzi huwa tanzihullah. Subhanallah artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Terlintas di hati manusia, apa tak sanggup Allah membahagiakan saya? Apa tak kuasa Allah mempertemukan saya? Apakah Allah itu lupa melihat saya? Maka disucikan Allah dari segala kekurangan itu dengan mengucapkan subhanallah. Artinya i'tiqadu tanzihihi amma la yaliqu bihi minan naqais, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang bersifat kekurangan, wal awsafil khaliyati anil kamal, dari segala kekurangan yang menyebabkan kurang sempurna, al mutlak, secara mutlak. Mala'at hasanatuhu, maka kebaikannya memenuhi langit beserta bumi seisinya. Wa thawabuhu, balasan pahalanya memenuhi dari permukaan bumi ke langit, dari langit ke bumi. Ziyadatan ala dzalika ma bainas samawati wal ard. Iz al-mizan mamlu'un bithawabit tahmid, karena timbangan itu sudah dipenuhi dengan balasan tahmid alhamdulillah. Fahadhihi ziyadah, ditambah lagi dengan balasan subhanallah, fahadhihi ziyadah hiya thawabut tasbih, maka balasan tambahan ini adalah balasan subhanallah. Wa thawabul hamdi, adapun balasan dari pahala mengucapkan alhamdulillah, min mil'ihi lil mizan baqin bihalihi ala kullin, balasan alhamdulillah tetap ada, ditambah lagi balasan subhanallah ala kullin minal lafzainil mashkuk fihima kama yattadihu biha bima qarrartuhu fihima.
Al-mundafi' bihi qawlu ba'dihim. Ini menolak pendapat sebagian mereka yang mengatakan hadza syakkun fima yamla ma bainas sama'i wal ard. Ini adalah ungkapan keraguan. Periwayat hadis ini ragu. Hal huwal kalimatani au ihdahuma. Yang dimaksud apakah itu subhanallah walhamdulillah salah satunya atau kedua-duanya. Wa riwayatun nasa'il atiyati asbah. Wa riwayatun nasa'i al-atiyatu asbah. Riwayat yang ada dalam Sunan Nasa'i lebih jelas. Wa huwal murad annahuma ma'an. Kedua kalimat ini, kedua-duanya, bukan atau, tapi kedua-duanya. Yamla'ani ma bainahuma, kedua-duanya memenuhi seisi langit dan bumi. Au kullun minhuma yamla'uhu, kedua-duanya subhanallah alhamdulillah sama-sama memenuhi, bukan salah satunya. Hadza muhtamalun. Dengan demikian terbantahlah ungkapan orang-orang yang menolak salah satunya, padahal kedua-duanya. Subhanallah walhamdulillah. Wa dzikrus samawati wal ardi ala jihatil ighya alal adatil arabiyah. Kenapa disebut langit dan bumi? Seringkali disebut langit dan bumi. Sebanyak apa pahalanya? Memenuhi langit dan bumi. Sehebat apa kekuasaannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa selalu dipakai langit dan bumi? Ala jihatil ighya alal adatil arabiyah. Untuk menunjukkan begitu biasanya orang Arab dulu untuk menyebutkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang lama. Beda antara orang di Pulau Jawa dengan di Pulau Sumatera, Kalimantan, lain Padang, lain Belalang, lain daerah lain membuat ungkapannya. Nanti kamu datang lama lagi sampai, ya kira-kira sebatang rokok lah. Bagi perokok, yang tak merokok kan tidak setuju. Nah, ungkapan orang Arab secara umum kalau untuk menunjukkan banyak itu selalu menyebut langit, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Wal murad maksudnya anna thawaba ala dzalika katsir jiddan. Katsirun jiddan, bahwa balasannya banyak. Cuman manusia ini kan suka penasaran. Banyak, lama, itu selalu diungkapkan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Banyak dan lama itu bukan fisik, tapi menceritakannya dalam bentuk fisik. Bihaitsu law jussim, kalau disebutkan dalam bentuk fisik, lama la ama bainas samawati wal ard. Kalaulah balasannya itu nampak dalam bentuk fisik, maka penuhlah antara langit dan bumi. Wa fi riwayatin Nasa'i wa Ibnu Majah, dalam Sunan Nasa'i dan dalam Sunan Ibnu Majah, wa tasbihu wa takbiru mala'as samawati wal ard. Tasbih dan takbir mal'as samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Wa fi ukhra dha'ifah, ada riwayat lain tapi dhaif. At-tasbihu nisful mizan. Tasbih itu setengah timbangan. Walhamdulillah tamla'uhu. Tasbih setengah timbangan, memenuhinya alhamdulillah. La ilaha illallah laisa laha dunallah hijab hatta tasila ilaih. Sedangkan la ilaha illallah tidak lagi ada hijab antara dia dengan Allah sampai kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang kita lakukan ketika tawaf. Itu juga yang dilakukan malaikat ketika tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Itu juga yang dilakukan oleh planet-planet. Makanya ketika kita melihat kilat petir, kita ucapkan subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Planet-planet pun bertasbih, malaikat-malaikat bertasbih. Lalu kemudian pokok-pokok kayu bertasbih. Itu makanya dalam hadis riwayat Muslim ketika Nabi membelah pelepah korma ditusukkan ke makam, ternyata tasbihnya sampai kepada orang meninggal dunia. Jadi intinya semua makhluk bertasbih. Kenapa kita tidak bertasbih? Malaikat-malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pengakuan malaikat. Untuk apa lagi kau ciptakan manusia? Kami yang sudah bertasbih. Lalu jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu engkau tidak tahu. Ai laisa liqabuliha hijabun yahjubuha anhu. La ilaha illallah itu balasannya tidak lagi ada dinding yang membatasi diterimanya amal itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ukhra ziyadah, dalam riwayat lain ada tambahan wallahu akbar mal as-samawati wal ard.
Allahu Akbar memenuhi langit dan bumi. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, alhamdulillah mal al mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah nisful mizan. Subhanallah setengah timbangan. La ilaha illallah akbar. La ilaha illallah wallahu akbar mal as samawati wal ard wa ma bainahunna. Sedangkan la ilaha illallah memenuhi langit, memenuhi bumi, wa bainahunna, antara langit dan bumi. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, kalimatani, dua kalimat, ihdahuma man qalaha lam yakun laha nahiyatun dunal arsh. Kalau diucapkannya maka tidak lagi ada yang dapat menghalanginya di bawah arasy. Wal ukhra tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalimat yang lain memenuhi antara langit dan bumi. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semuanya kalimat-kalimat yang baik untuk mengisi waktu kosong kita, supaya lidah kita basah dengan bertasbih mengagungkan Allah. Faqad tadammanat hadhil ahadis. Hadis-hadis ini mencakup fadla hadhil kalimatil arba', keutamaan 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allati hiya afdalul kalam. Ini adalah kalimat yang paling sempurna. Wahia, kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa ammal hamdulillah, adapun alhamdulillah, faqad ittafaqatil ahadisu kulluha. Sepakat semua hadis-hadis ala annahu yamlaul mizan, bahwa alhamdulillah memenuhi timbangan. Fa huwa afdalun minat tasbih. Alhamdulillah lebih afdal daripada subhanallah. Mana yang lebih afdal? Alhamdulillah atau subhanallah? Alhamdulillah afdal minat tasbih, subhanallah. Wasirruhu, kenapa? Kenapa alhamdulillah lebih afdal daripada subhanallah? Anna fit tahmidi isbatu sairi sifatil kamal. Alhamdulillah itu menetapkan segala sifat kesempurnaan. Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha baik, Allah, semua yang sempurna itu ditetapkan melalui alhamdulillah. Sedangkan subhanallah tanzihun an sairin naqsi, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itulah mengapa subhanallah, alhamdulillah lebih mulia daripada subhanallah, karena menetapkan kesempurnaan lebih mulia daripada mensucikan dari segala kekurangan. Wal isbatu akmal, menetapkan sesuatu lebih sempurna daripada menghilangkan kekurangan dari sesuatu. Wa'lam, ketahuilah, annal mizana awsa'u mimma bainas sama'i wal ard, bahwa mizan itu lebih luas daripada antara langit dan bumi. Langit dengan bumi, mizan mana yang lebih luas? Lebih luas mizan. Fama yamla'uhu aksar mimma yamla'uhuma. Fama yamla'uhu aksar mimma yamla'uhuma. Wa yadullu lahu hadis. Ini dapat dipahami dari hadis yudha'ul mizanu yaumal qiyamah. Ketika nanti ditegakkan timbangan pada hari kiamat, falau wuzina fiha samawati wal ard, seandainya ditimbang langit dan bumi, lawasa'an. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, ya Rabb, liman, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullah, Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi, bagi siapa saja yang aku kehendaki dari makhluk-makhlukku. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu sebenar-benar ibadah. Malaikat yang begitu banyak ibadahnya berkata, kami belum beribadah kepadamu sebenar-benar ibadah. Lalu bagaimana dengan kita? Kharrajahul hakim marfu'an wa sahhahahu. Hadis ini disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bersambung sanadnya sampai ke Nabi. Hadisnya marfu', hadisnya hadis sahih. Qila wal mauqufu ashhar, tapi ada pendapat yang mengatakan hadis ini hadis mauquf. Apa beda marfu' dengan mauquf? Marfu' sanadnya sampai ke Nabi, mauquf sanadnya hanya sampai ke sahabat Nabi, maqtu' sanadnya hanya sampai kepada tabi'in, tidak sampai ke sahabat Nabi. Wa bihi yu'lam, dari ini dapat diketahui annal hamdulillah, bahwa alhamdulillah aksaru sawaban, alhamdulillah pahalanya lebih besar daripada la ilaha illallah. Lima taqarrara, karena annal hamdulillah yamla'ul mizan, karena alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa annahu aksar mimma yamla'us samawati wal ard, dia lebih besar daripada langit dan bumi. Wa ma'adzalika la yamla'uhu la ilaha illallah, la ilallah tidak dapat memenuhi itu illa ma'adhammi Allahu akbar ilaiha, kecuali ditambahkan Allahu akbar. Wa qad haka Ibnu Abdul Bar
Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam wa ghairuhu dan imam yang lain menceritakan khilafan fi dzalik. Ada terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qala An-Nakhai, Imam An-Nakhai berkata, kanu yarawna annal hamdulillah aktsarul kalam. Bahwa alhamdulillah kalam yang paling banyak lipat ganda pahalanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa Tsauri, Imam Ats-Tsauri berkata, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, laisa yudha'afu minal kalam mithlu alhamdulillah. Tidak ada balasan pahala yang lebih besar daripada ucapan alhamdulillah. Makanya kadang ulama sebentar-sebentar alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pendapat yang mereka pakai. Warawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan. Ya, Ahmad yang dimaksud Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Innallaha subhanahu wa ta'ala istafa minal kalam arba'an. Di antara semua kalimat di dunia ini, maka Allah memilih 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa inna fi kullin minas salasati 20 hasanah. Setiap kalimat itu ada 30 kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa hatta 20 sayyi'ah. Inna fi kullin minas salasati 20 hasanah. 20 hasanah. Setiap kalimat itu mengandung 20 kebaikan. Wa hutta 20 sayyi'ah, menghapuskan 20 kesalahan dosa. Wa fil hamdulillah salasin. Subhanallah, subhanallah dibalas 20 kebaikan, menghilangkan 20 kesalahan. Alhamdulillah, la ilaha illallah begitu juga. Allahu akbar begitu juga. Kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah salasin. Sedangkan alhamdulillah 30 kebaikan dan 30 dosa dihapuskan. Wa hujjatul akharin. Ini pendapat yang kedua. Ma fi haditsil bitaqatil masyhur inda Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi. Ada hadis bitaqah namanya, hadis masyhur, yaitu yang ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Tirmidzi. Bunyi hadisnya begini. Inna la ilaha illallah la ya'diluha syai'un fil mizan. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengimbangi kalimat la ilaha illallah di atas mizan timbangan hari kiamat. Lakin inda Ahmad, akan tetapi dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lebih berat daripada bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, lau anna samawati sab'i, seandainya lau anna samawati sab'a, seandainya langit yang 7 lapis, wa amiruhunna beserta isinya, wal aradina sab'a, bumi yang 7 lapis, fi kaffatin, dalam salah satu, 2 kafah, 1 kafah, 1 kafah. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis beserta isinya diletakkan di sini. La ilaha illallah diletakkan di sini. Malat bihinna, maka sesungguhnya lebih berat lagi la ilaha illallah. An Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami hanya menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama. Beliau tidak menyebutkan ini lebih kuat enggak. Artinya semuanya punya dalil, semuanya baik, maka kita amalkan. Jangan kita sibuk membahasnya lalu kita tidak beramal. Nah, ini yang tidak betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, semuanya baik, semuanya ada. Mana nanti kita di akhirat akan melihat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan habiskan waktu dengan sibuk dengan khilafiyah-khilafiyahnya. Oke, selesai masalah subhanallah walhamdulillah. Sekarang masuk pada kalimat wassalatu burhan. Apa arti as-salatu burhan? As-salatu salat, al-jami'atu li syurutin musahhahatuha wa mukammilatuha. Salat yang dilaksanakan lengkap syarat-syaratnya, sahnya, sempurnanya, lengkap. Nurun, maka salat itu nur, cahaya. Apa arti cahaya? Zatu nurin, punya cahaya. Salat itu punya cahaya. Au munawwiratun, lampu itu punya cahaya. Apa maksud lampu itu punya cahaya? Munawwiratun, dia bisa menerangi. Ada lampu yang tak bisa menerangi, ada lampu yang tak punya cahaya. Lampu apa? Lampu mati. Au zatuha nurun, atau zatnya cahaya. Mubalaghatan fit tashbih kazaidin asadun. Ini untuk tashbih, mengumpamakan. Sama seperti orang mengatakan si Zaid itu singa.
Apanya? Kalau dia singa mimbar, kalau dia berkata-kata seperti singa. Sama juga seperti dikatakan solat itu cahaya, maka itu tasbih. Dalam kaidah bahasa Arab balaghah namanya tasbih. Wa minhu ma ruwiya bi isnadaini fihi ma nazar. Tapi ada pula riwayat lain. Nah, ini nampak Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menguasai riwayat. Nah, riwayat ini dibandingkan riwayat. Membandingkan satu riwayat dengan riwayat lain itu namanya muqabalah, namanya mu'aradah. Orang sekarang menyebutnya dengan istilah studi komparatif. Jadi hadis itu bisa kita tahu makna lafaznya itu kalau orang itu hafiz, hafal dia riwayat-riwayat yang banyak itu. Tapi sanadnya nazar, sanadnya masih perlu diteliti. As-salatu nurul mu'min. Salat itu cahaya orang beriman. Wa ala kullin, riwayat manapun yang mau dipakai, fahiya tunawwiru wajha sahibiha fid dunya. Maka salat itu menerangi cahaya, mencahayai, menerangi wajah orang yang salat itu di dunia. Kama huwa musyahadun, sebagaimana bisa disaksikan. Wa yu'ayyiduhu annahu jaa'a. Pendapat ini bahwa salat itu menerangi wajah orang yang melaksanakannya didukung oleh hadis. Mana hadisnya? Man shalla bil laili, siapa yang salat malam, hasuna wajhuhu bin nahar, maka wajahnya akan nampak baik di waktu siang. Wa fi qabrihi, dan di kuburnya. Kama qala Abu Darda, sebagaimana dikatakan sahabat Nabi Sayyidina Abu Darda, sallu rak'ataini fi zulamil laili. Salatlah kamu 2 rakaat di tengah gelapnya malam, li zulmil qabri, untuk menerangi gelapnya kubur. Apa yang sudah kita siapkan untuk menerangi kubur kita? Siapkanlah 2 rakaat yang khusyuk di tengah malam, dengan sujud yang lama, dengan tetes air mata. Sallu rak'ataini, salat sunatlah kamu 2 rakaat fi zulamil lail, di tengah gelapnya malam, untuk menebus, menerangi li zulmil qabri, untuk menerangi gelapnya kubur. Wa qalbahu li'annaha tusyriqu fihi anwarul ma'arif. Alasan lain kenapa salat itu disebut burhan, li'annaha, karena salat itu tusyriqu fihi anwarul ma'arif, memancar di dalamnya cahaya pengetahuan. Wa mukasyafatul haqa'iq, tersingkaplah tirai-tirai sehingga tampak hakikat kebenaran. Fayatafarraghu fiha min kulli syaghilin. Berapa banyak orang yang tenggelam dalam salatnya sehingga dia sibuk dalam salatnya sehingga dia tidak memikirkan yang lain. Seperti yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika orang sedang salat lalu kemudian roboh satu tembok sampai dia tak sadar, sampai akhir selesai salam baru dia tersadar. Sibuk dia dalam salatnya sehingga dia dikalahkan kesibukan di luar salat. Wa yu'ridu an kulli za'il, dapat menolak segala yang menyebabkan dia tergelincir. Wa yaqbalu 'ala Allah bi kulliyatihi hatta yamunna 'alaihi bi syuhudihi, dan dia diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditolong. Salat itu yang menolong dia. Wa ghayatu qurbihi wa mahabbatihi, puncak dari dekatnya dan cintanya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia salat. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi bersabda, kama rawahu Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Sunan Nasa'i, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan sejuknya pandangan mataku di dalam salat. Qurratu ain adalah sejuk pandangan mata. Di antara doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk di pandangan mata. Makna sejuk di mata-mata sesuatu yang menyenangkan. Aku amat sangat senang fi shalah, dalam salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, al-ja'i'u yashba', orang yang lapar itu dikenyangkan. Wa zam'anu yarwa, orang yang haus itu disegarkan. Orang yang lapar kasih makanan, kenyang. Orang yang haus kasih minuman, segar. Wa ana la ashba', tapi aku tak ada yang bisa mengenyangkanku dan tidak ada yang bisa menenangkanku min hubbis shalah, yang bisa membuat aku puas hanya satu saja, yaitu salat. Wa akhraja Ahmad an Ibni Abbas, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Jibril lin Nabi, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad habbaba ilaika shalah, Allah sudah menjadikan salat
itu menjadi jatuh cintamu kepada salat, fakhudh ma syi'ta, ambillah sesuka hatimu. Allah sudah menjadikan cintamu kepada salat dan salat itu menjadi cintamu, maka ambillah sesuka hatimu. Artinya laksanakanlah sebanyak yang kau suka, 2 rakaat, 11 rakaat dan lain sebagainya. Wa turihuhu, menenangkannya. Wa tuzihu humumahu wa ghumumahu, menenangkan jiwa, menghilangkan gundah gulana, susah hati, galau. Wa min tsama qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi berkata, ya Bilal, wahai Bilal, aqimis shalah, diri aqimis shalah. Jadi kalau imam mengatakan aqimis shalah, artinya bukan tegakkan sholat, artinya iqamatlah. Makanya kalau khotib tegak di atas, dia katakan aqimus shalah. Yang tepat aqimis shalah, bukan aqimu. Aqimu bentuk jamak. Kalau khotib mengatakan hari Jumat aqimus shalah, itu artinya sama dia katakan seluruh jamaah qomatlah kamu. Maka dia aqimis shalah. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah. Jadi kalau khatib mengatakan aqimis shalah, artinya qomat, itu maksudnya. Jadi ketika Nabi berkata kepada Bilal, aqimis shalah, qomatlah Bilal, arihna biha, buat kami tenang. Dunia ini sudah membuat kami sempit, banyak betul masalah ini Bilal. Cepat-cepatlah qomat Bilal. Lalu Bilal pun qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa beda solat Nabi dengan solat kita? Solat Nabi menghilangkan kesusahan. Sebaliknya orang di zaman sekarang susah karena belum solat. Jadi solat itu dimasukkannya dalam daftar masalah. Nah, masalah listrik, masalah air, masalah ini, masalah iuran RW RT. Ada satu lagi masalah Pak Ustaz, apa? Belum solat. Nah, padahal sholat itu mestinya menghilangkan masalah. Hadis disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Wa takunu baina yadayhi yaumal qiyamah. Nanti pahala sholat itu akan berada di depan dia pada hari kiamat. Fitil kauzulam. Ternyata hari kiamat itu gelap. Apa penerangnya? Sholat. Semakin banyak sholat kita, semakin teranglah kita. Wa 'alas sirat, di atas titian siratal mustaqim. Apa yang menolong kita? Sholat. Fa fi sahihi Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban dikatakan, Annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara salata. Nabi menyebutkan salat. Faqala, dia berkata, man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, dijaganya rukun syarat sunat wajibnya, dijaganya khusyuknya, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan nur cahaya, wa burhanan, jelas terang benderang, wa najatan, selamat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, dia tidak punya cahaya, wala burhan, tak terang, tak jelas, abu-abu, wala najatun, tak selamat. Wa akhrajat Tabrani bi isnadin fihi nazar. Imam At-Tabrani meriwayatkan satu hadis, tapi dalam sanadnya masih perlu diteliti lagi. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man shallas salawatil khamsa, siapa yang salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, fi jama'atin, berjamaah, jaza 'alas sirat, maka dia nanti meniti titian siratal mustaqim kal barqil lami, seperti kilat yang menyambar, kecepatan cahaya 300 km per detik, 300.000 km per detik. Fi awwali zumratis sabiqin, dan dia termasuk golongan yang pertama dalam rombongan-rombongan orang-orang terdahulu. Wa jaa yaumal qiyamah, dia datang nanti menghadap Allah pada hari kiamat. Wa wajuhuhu, wajahnya kal qamar, seperti rembulan Lailatul Badri, pada malam bulan purnama. Jadi semakin kuat sholatnya, semakin banyak, semakin khusyuk, semakin terang benderanglah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wastufida minal hadisil awal, diambil pelajaran dari hadis yang pertama, anna sholata tusamma burhanan aidan. Salat disebut juga burhan, terang. Wa minhu khabar Ahmad wa Tirmidzi, ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan dalam Sunan Tirmidzi, as-salatu burhan, salat itu burhan, terang, jelas. Wa sayati ma'nahu qariban, akan dijelaskan maknanya tidak lama lagi. Wa ghurrata wajhihi yauma idzin, arti ghurrah, seekor kuda, bulunya hitam, tapi ada bagian keningnya putih dengan tangannya putih. Ada kuda itu keningnya putih, tangannya putih, maka disebut itu dengan ghurrah. Makanya kita ini disebut dengan ghurril muhajjalin. Kenapa umat Muhammad ini disebut dengan ghurril muhajjalin? Karena nanti dia menghadap Allah SWT, keluar cahaya dari wajah dan kedua tangan kakinya seperti seekor kuda yang bulunya hitam,
putih di kepala dan kaki-kakinya. Kenapa bisa bercahaya? Bekas wudu. Wa ghurrata wajhihi yauma idzin li khabar, karena ada riwayat menyebut ummati yaumal qiyamah, umatku nanti pada hari kiamat itu ghurrun, putih kening wajahnya. Kenapa? Minas sujud, bekas sujud. Jadi orang yang lama sujudnya terang cahaya. Nanti kita melihat di akhirat itu ada orang yang wajahnya 5 watt lah. Itu dia yang sujudnya coba-coba. Wa tamna'u minal ma'asi. Salat itu pula mencegah dari perbuatan maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa tanha 'anil fahsya, mencegah dari perbuatan fahsya wal munkar. Beda fahsya dengan munkar. Fahsya seksual, munkar non seksual. Karena kejahatan memang dibagi dua. Kenapa Allah selalu menyebut kejahatan dibagi dua? Karena memang manusia begitu. Ada yang secara seksual dia tidak jahat, tapi korupsinya luar biasa. Tapi ada pula sebagian orang tidak korupsi, masalah duit dia tidak ganas, tapi jahat seksual, penjahat kelamin. Wa tahdi ila shawab, dan salat itu membawa kepada kebenaran. Kama annan nura yustada'u bihi, sebagaimana cahaya membawa kepada keselamatan, orang tidak akan masuk parit kalau ada cahaya, begitu jugalah salat ini membawa kepada keselamatan. Wa yakunu ajruha nuran, balasannya adalah cahaya. Wa tashfa'u li sahibiha yaumal qiyamah, salat bisa memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Lima akhrajahu at-Tabrani marfu'an, Imam Tabrani meriwayatkan hadis marfu' sanadnya sampai ke Nabi. Idza hafadhal 'abdu 'ala salatihi, seorang hamba yang menjaga salatnya, fa aqama wudu'aha, wudu'nya sempurna, wa ruku'aha, ruku'nya sempurna, tengkuknya, kepalanya, tulang belakangnya, tumakninahnya, wa sujudaha, sujudnya sempurna, menempel keningnya, tapak tangannya, lututnya, kakinya, wal qira'atu fiha, bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azimi. Qalat lahu, salat itu berkata kepadanya, hafizakallah kama hafiztani, Allah menjagamu sebagaimana kau menjaga aku. Fa yus'adu biha ila sama, maka kemudian dia dibawa naik ke atas langit. Walaha nurun, dan ada cahaya terang, hatta tantahi ilallah, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya illa mahalli qurbihi wa ridhah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, makna naik ke langit bukan naik dari bumi naik ke langit, Allah di langit, bukan itu maksudnya. Ila mahalli qurbihi wa ridhah, sampai dekat. Jadi langit itu makna kiasan, artinya tinggi, mulia maksudnya. Ustadz Somad sekarang sedang berada di langit ya. Mana saya pula di langit? Maksudnya sedang mulia. Ila mahalli qurbihi wa ridhah, tempat dekat dan ridha Allah. Fatashfa'u li sahibiha, salat itu memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Selesai. As-salatu nurun. Sekarang masuk pada kalimat was-shadaqatu burhan. Apa arti shadaqatu burhan? As-shadaqatu artinya zakat. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuh. Shadaqah umum. Dalam shadaqah itu zakat, wakaf, infak, hibah, wasiat, shadaqah. Makanya ayat tentang zakat bunyinya shadaqah. Senyum pun shadaqah karena umum. Nanti secara khusus lagi dibagi di bawah. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya az-zakah kama fi riwayat Ibnu Hibban. Dari mana bisa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan makna sedekah di sini adalah zakat? Karena ada riwayat lain yang menjelaskan. Riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Wa yasihhu baqa'uha 'ala umumiha. Tapi bisa juga dipahami sedekah di sini umum, bukan zakat. Hatta tashmulu sa'iral qurabil maliyah. Semua ibadah yang bersifat harta, maka dia masuk dalam sedekah. Wajibuha wa mandubuha, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang wajib itu apa, Ustaz? Zakat. Yang sunat itu apa? Infak. Zakat dan infak itu sedekah. Burhan. Sedekah itu jadi burhan. Burhan penjelas. Sesuatu yang tak jelas menjadi jelas dengan sedekah. Huwa lughatan. Burhan menurut bahasa artinya syu'a'. Syu'a' artinya kilauan cahaya. Yali wajhas syamsi. Syu'a', cahaya yang memancar dari matahari. Wa minhu khabar, ada riwayat, inna ruhal mu'min, ruh seorang mukmin, takhruju min jasadihi, keluar dari jasadnya, walaha burhan,
punya kilau cahaya. Kaburhanis syamsi, seperti kilauan cahaya matahari. Wa minhu summiyatil hajjatul qati'ah burhan. Al-hujjatul qati'ah. Kalau ada orang yang berargumentasi, argumentasinya tajam, maka disebut argumennya itu burhan. Saya tadi mendengar penjelasan Ustadz itu jelas sekali. Burhan. Liwuduhi dilalatiha, karena jelas dalilnya. Bapak itu kalau ngomong burhan, jelas. Tapi ada juga orang namanya burhan ngomong nggak jelas. Mohon maaf Pak Burhan. Wastilahan, menurut istilah ad-dalil. Burhan itu artinya dalil, penunjuk jalan. Al-mursyid, guide. Kita kalau pergi ke Makkah tidak tahu tawaf sa'i dibawa oleh mursyid, mursyid guide. Dalam tarekat kalau tidak tahu stasiun-stasiun zikir, maka dibimbing oleh mursyid. Fahiya yufza'u ilaiha kama yufza'u ilal barahin. Orang berlomba-lomba mencari penunjuk jalan, mencari cahaya, sebagaimana orang mencari burhan. Li'annahu idza su'ila yaumal qiyamah, karena ketika dia ditanya nanti pada hari kiamat, an masrafi malihi, kemana saja hartamu kau pakai? Fa ajaba, dia menjawab, tasaddaqtu, aku sudah bersedekah. Sedekah itulah menjadi bukti burhan. Kanat sadaqatuhu barahin, maka sedekahnya itu menjadi burhan. Jamak dari burhan barahin. Ala sidqi jawabihi, bahwa jawabannya benar. Wa yajuzu an yusam al mutasaddiq bisima yu'rafu biha. Orang yang bersedekah nanti ada tandanya. Apa tandanya? Burhan. Ada kilauan cahaya. Fatakunu burhanan lahu ala hali. Wa la yus'alu an masrafi malih. Dia tidak lagi ditanya kemana hartamu, karena udah jelas. Nah, ini orangnya ada kilauan cahaya. Ustaz tanya lagi, itu berarti bersedekah. Au hiya hujjatun wa dalilun ala imanil mutasaddiq. Disebut sedekah itu burhan karena dia menjadi bukti. Apa tanda kau beriman? Bersedekah. Berarti orang yang tak bersedekah tak beriman, tak percaya dia. Iya kalau duit ini nanti dibalas Allah. Kalau enggak, li'annal munafiqa, karena orang munafik yamtani' minha likaunihi la ya'taqiduha. Orang munafik itu enggak yakin dia. Orang munafik itu bersyahadat, tapi ketika diminta sedekah 2.000 aja lah Pak. Kalau kebetulan nanti ada balasannya, alhamdulillah dapat. Kalau enggak pun ya enggak terlalu rugi kali. Faman tasaddaqa, siapa yang bersedekah, ustudilla bisadaqatihi ala sidqi imanihi. Siapa yang bersedekah, maka itu menjadi bukti bahwa imannya betul, jujur, benar. Wa ala sihhati mahabbatihi, benar cintanya kepada Allah. Cinta, apa bukti cinta? Ada pengorbanan. Kalau ada orang hanya berkata cinta tidak berkorban, gombal. Walima ladaihi minas sawab, balasannya libadlihi mahbubahu bil jibillati wat tab'i raja'a sawabihi. Orang yang berkorban, bersedekah demi yang dia cintai, maka itu sudah menjadi sifat dia, karakter bawaannya, karena mengharapkan balasan dari Allah. Falaula sihhata imanihi, kalaulah bukan karena kebenaran, kejujuran, kesahihan imannya, lama badzala ajilan li ajilin. Tidak mungkin dia berikan sesuatu yang cash untuk sesuatu yang tidak cash. Mengeluarkan uang 100.000 cash, tapi balasannya kan belum tentu cash. Lalu apa yang membuat orang mau memberikan sesuatu yang cash untuk sesuatu yang tidak cash? Ini kan gila. Makanya dulu dibuatkan rumah sakit jiwa untuk mujahid di Aceh yang mengusulkan itu Senok Kurgronyi. Dibuatkan rumah sakit jiwa di Pulau Sabang. Kenapa? Karena orang mau memberikan hartanya, memberikan nyawanya, meninggalkan anak istrinya untuk melawan Belanda, memberikan sesuatu yang cash untuk sesuatu yang belum pasti cash. Ini gila kata orang Belanda. Maka masukkan dia ke penjara gila. Padahal dalam Islam mereka adalah orang-orang yang mukmin sejati. Wa min thamma, oleh sebab itu madahahullah, Allah Ta'ala memujinya dengan ungkapan wa atal mala, dia memberikan hartanya ala hubbihi, karena cinta. Ada juga orang memberikan hartanya karena terpaksa. Mana itu? Orang bayar listrik ke PLN bukan karena cinta. Mohon maaf Pak Direktur PLN. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, mau dia memberikan makanan karena cinta.
Dari mana kita tahu makanan yang dia berikan itu karena cinta? Enak. Kalau makanan itu enak, mahal, itu pasti dia kasih karena cinta. Tapi kalau makanan itu asal-asalan aja, bisa jadi karena terpaksa atau karena memang itulah yang ada. Dan selalu digunakan cinta di ujung. Wa atal mala ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'ama ala ubbihi. Wa qila ad-dhamir lillah. Ada pendapat yang mengatakan dhamir di sini lillah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadits fi fadli shadaqah aktsar min an tuhsar. Hadis-hadis tentang keutamaan sedekah banyak sekali, tak terhitung. Wa qad istaufaitu minha jumlatan mustaktsaratan fi kitabi. Saya sudah mengumpulkan semuanya dalam kitab saya alladzi qaddamtu dzikruhu fil khamis ashar, yang sudah saya sebutkan dalam pembahasan hadis 15. Wa fiha aidan ayatun katsiratun. Banyak sekali ayat-ayat seperti ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mau bersedekah, berkorban untuk saudaranya walaupun dirinya butuh, walaupun perlu. Ayat lain, innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah memberikan balas pada orang yang sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Allah tak perlu pinjaman, tapi seolah-olah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja perbuatan sedekah yang baik kau berikan, Allah akan ganti. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang yang bersedekah seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Ayat lain, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Apa jawab penghuni neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami enggak salat. Walam naku nut'imul miskin, karena kami tidak memberikan sedekah pada orang miskin. Kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjutkan makna wasabru dia. Sabar itu cahaya. Nur cahaya. Burhan cahaya. Dia cahaya. Apa bedanya? Besok kita akan bahas. Kita jawab pertanyaan jamaah dari Ibu Lia di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai tasawuf. Pernah saya dengar kalau tawasul itu dibolehkan kepada makam Rasulullah, amal perbuatan orang soleh, ulama masih hidup. Apakah boleh bertawasul kepada makam orang soleh? Karena banyak yang mempraktekkannya. Ada ulama hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya abang namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya adik namanya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Dia menulis satu kitab judulnya tentang At-Tawassul At-Tabarruk bis-Salihin. Buku itu sudah dibagi-bagikan, cetak banyak, dibagikan ke jamaah. Itulah yang kita baca dulu waktu berziarah ke makam Syekh Syekh Burhanuddin Kuntu. Nah, kitab itulah yang kita baca. Saya bahas satu-satu dulu. Hadis yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya adalah tawasul dengan amal soleh. Ada dalam Sahih Bukhari. Ketika seseorang masuk ke dalam gua, 3 orang dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup. Yang satu bertawasul, ya Allah, berkat baktiku kepada orang tuaku, bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Yang satu lagi bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, berkat sedekahku kepada pembantuku, terbuka. Yang satu lagi bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, berkat aku tidak jadi berzina karena takut kepada Engkau. Itu menunjukkan bahwa bakti pada orang tua, sedekah, dan tidak jadi buat dosa karena takut pada Allah, bukan karena tak jadi buat dosa karena ditangkap security. Tak jadi buat dosa karena takut kepada Allah, bisa dijadikan sebagai tawasul. Tawasul itu apa? Perantara. Jadi menghadap Allah itu dengan membawa perantara amal soleh. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, luluskanlah anakku. Misalnya begitu. Boleh. Tidak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf adalah tawasul kepada Nabi Muhammad SAW setelah dia meninggal. Adapun ketika dia masih hidup, tak ada ikhtilaf. Mereka bertawasul, ya Allah, sembuhkanlah aku berkat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah bertawasul. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi kalau perang melawan orang kafir Bani Ghatafan, mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman yang akan kau utus, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan. Menang. Itulah dalil ulama membolehkan tawasul setelah Nabi Muhammad meninggal. Mana dalilnya?
Sebelum dia ada, boleh bertawasul. Maka setelah dia tidak ada, sama. Dan Nabi itu tidak mati seperti kita mati. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari Pekanbaru, dari Indonesia dibawa ke makamku di Madinah. Dia punya kehidupan barzah khususiyah. Salawat kamu dibawa ke makam Nabi. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati, dimakan cacing tanah, sudah busuk, sudah hancur. Kata Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi bertawasul kepada Nabi sebelum dia ada, setelah dia ada, setelah dia tak ada, maka boleh bertawasul kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad SAW. Aku bertawasul kepada engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Anti wassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma madha wa taj'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Aku bertawassul berkat kedudukan Nabi Muhammad SAW, mudahkanlah urusan kami, jadikan anak kami anak-anak soleh. Begitu cara bertawassul. Inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau ya Allah, mintanya kepada Allah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum paham juga tawassul itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, bisa nggak ceramah ke masjid kami? Oh, mohon maaf Pak, jadwal saya udah fix penuh 12 hari Jumat, 12 khutbah, 12 i'tikaf, 12 subuh sampai Desember. Tapi kemarin saya udah bilang sama Ustadz YTWU, insya Allah bisa. Nah, itu namanya bertawasul dengan Ustadz YTWU. Begitulah agak-agak perbandingan. Nah, bagaimana bertawasul dengan orang soleh? Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawasul dengan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, bertawasul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, bertawasul dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, bertawasul dengan wali-wali Allah yang soleh-soleh ini, bukan bertawasul dengan dukun, bukan bertawasul dengan setan, bertawasul dengan orang soleh, karena kesolehannya, karena khusyuknya, karena kewaliannya. Abdul Qadir Al-Jilani, sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang kewaliannya, tentang karomah-karomahnya. Imam Nawawi yang menyusun cerita riwayat-riwayat kesohihan. Imam Nawawi itu kurang soleh apalagi sampai hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim tapi dia tak punya Sahih Muslim. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Khatam Sahih Muslim itu dia syarah, tapi dia tak punya Sahih Muslim. Artinya Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Dan dia mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada kitab judulnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, ditulis oleh ulama Suriah, Damaskus. Kata beliau, ketika orang bertawasul, ya Allah aku mohon kepada engkau dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka yang dimaksudnya di situ adalah dengan amal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkat walimu ini ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami. Memintanya kepada Allah, tapi dengan menyebut hamba dia yang soleh. Begitulah makna tawasul. Dua, Pak Ekmal, Ustadz, adakah hadis tentang fasdu? Tentang fasdu ada, tentang bekam ada. Bedanya kalau bekam itu adalah dulu bekam tradisional tanduk yang disedot, dihisap tanduk lubang, lalu kemudian naik kulit itu, ditahan, ditutup, lalu sekarang sudah ada alatnya, lalu kemudian ditusuk atau ditoreh, keluarlah darah, tidak sampai ke daging yang ada di permukaan. Sedangkan fasdu adalah ditahan, lalu kemudian ada urat, orang yang mengerti, jangan dicoba sendiri. Jangan lakukan kecuali ahlinya, selalu iklannya gitu. Nah, tentang fasdu ada. Yang tidak boleh itu adalah meletakkan, yang tidak disukai Nabi itu adalah meletakkan besi panas. Nah, itu juga dilaksanakan zaman dulu. Nah, jadi banyak cara pengobatan alternatif waktu itu. Di antaranya adalah meletakkan besi panas di tempat. Itu pun dilakukan juga orang sekarang. Ada istilahnya itu, cari di internet. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Adapun kalau al-fasdu dibenarkan. 3M mahsun. Ustadz, bagaimana kita menyikapi bencana melanda secara berturut-turut? Apakah ini murka Allah? Apakah ini ujian? Atau ini cobaan?
Dulu-dulu tak ada banjir bandang sedahsyat ini. Lalu kenapa terjadi seperti ini? Hutannya ditebang. Lalu kemudian tanahnya, kalau kita mau naik pesawat, mau mendarat, nampak itu. Begitu banyak danau-danau. Orang yang tak mengerti dia lihat, oh cantik ya, itu bukan danau. Itu adalah bekas sisa-sisa tambang liar. Tambang liar, kenapa tak ditangkap? Dia nyogok, sogok, merusak semuanya. Semuanya dapat. Semuanya mendapat. Sehingga akhirnya diam. Yang ribut malah yang ditangkap. Kamu ditangkap, karena kamu lapor. Yang melapor malah kena tangkap. Akhirnya takut. Akhirnya datang banjir bandang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat jelas kerusakan fil barri di daratan, wal bahri lautan. Gara-gara apa? Bima kasabat aidin nas, akibat ulah tangan perbuatan manusia. Tapi kalau kita sudah jaga alam, reboisasi penghijauan, hutan ditebang untuk kelapa sawit, tapi ada cagar alam, cagar budaya, hutan lindung. Bahwa bekas-bekas mengambil uranium, mengambil timah, mengambil emas, mengambil batu bara, tapi lalu kemudian reboisasi penghijauan. Terjadi juga banjir. Beriman kepada takdir. Ini adalah ujian dari Allah. Nah, jadi jangan nanti yang ceramah justru yang illegal logging. Marilah kita bersabar. Ini takdir dari Allah. Ente yang nebang kok enak aja bilang bersabar. Ente iya punya rumah di Jakarta. Itu orang yang hanyut itu. Apa salah dosa mereka? Kau zalim. Nanti amal-amalmu akan diambil. Ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang menghadap Allah bi sholatin, dengan salat, wa siyamin, dengan puasa, wa zakatin. Tapi ternyata dia sudah menzolimi orang. Maka inilah orang yang muflis. Siapa itu muflis? Orang yang amalnya tidak dapat menolong dia di hadapan Allah. Dia rugi. Lalu kemudian, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Jangan tebang hutan. Jangan lagi buat illegal logging. Jangan lagi buat tambang liar. Jadi ustadz bukan hanya berceramah, khutbah, tapi sampaikan ini. Masalah orang benci itu resiko. Ma'asabah, kalau sudah kau laksanakan itu terjadi juga, berarti itu adalah pertama, Allah mau menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah mau mengangkat derajat. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan baik. Ketiga, Ibu Hasril. Ustadz, mantan suami saya punya hutang emas 15 gram. Haruskah saya membayarnya? Sedangkan saya tidak memakai makan duit itu. Yang punya emas menagih ke orang tua saya. Seseorang meninggal dunia, hartanya tidak boleh dibagi. Hartanya baru boleh dibagi setelah dilakukan dua. Pertama, mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih sepertiga harta. Jadi kalau harta almarhum 1 miliar, wasiat hanya boleh keluar 333 juta. 666 dibagi kepada ahli waris. Oke, keluarkan wasiat 333. Tinggal 666. Audain, bayarkan hutangnya. 666 juta, bayarkan hutang. Habis. Ternyata hutangnya 2 miliar. 666 yang sudah dibayar. Berarti masih ada 1,4 lagi. Siapakah yang wajib membayar 1,4? Tak ada yang wajib membayar. Anaknya Pak Ustaz? Anaknya tak wajib. Istrinya Pak Ustaz? Istrinya pun tak wajib membayar. Lalu salah siapa? Salah sendiri. Kenapa ente mau kasih dia pinjam? Makanya kalau mau ngasih orang pinjam, tanya dulu aset kau berapa. Kalau kau mati kira-kira bisa nggak nih membayar? Jadi kalau ada anak mau membayarkan hutang orang tuanya, itu bukan kewajiban, tapi birrul walidain. Nah, jadi ibu tidak wajib membayarkan hutang almarhum yang 15 gram di luar harta peninggalan almarhum. Ibu tidak sebutkan berapa almarhum meninggalkan warisan, maka saya tak bisa jawab. Ibu dapat tak kemarin? Dapat Pak Ustadz. Berapa dapat? 15 juta. Bayarkan. Kenapa? Karena 15 gram itu sekarang 15 juta. Jadi kalau gitu saya nggak dapat warisan. Salah sendiri. Kenapa mau keluarkan wasiat, keluarkan warisan. Makanya kadang kita melihat tanah ini jangan dibeli, bermasalah. Kenapa? Karena sebetulnya dia bagi warisan tapi belum bayar utang. Keluarkan dulu wasiat, bayar utang, baru bagi warisan supaya tidak jadi masalah.
Banyak orang tidak mau membahas masalah warisan ini. Pak, nanti arisan kita judulnya warisan ya. Jangan bahas-bahas warisan. Bahas warisan. Arisan-arisan keluarga, bahas masalah warisan. Supaya nanti ketika kita mati orang nggak terkejut. Tulis di situ. Kalau aku mati, anak cucuku mesti melaksanakan syariat Islam. Jangan syariat Islam waktu Idul Fitri, Idul Adha aja. Warisan tidak dilaksanakan syariat Islam. Terakhir Pak Arif, adakah penjelasan mengenai surga pada surat Ar-Rahman? Kenapa perbandingannya 2 Pak Ustadz? Dan surga selanjutnya ada surga lagi. Liman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia dapat 2 surga. Surga apa yang dimaksud? Banyak pendapat ulama. Tapi di antara pendapatnya adalah, di dunia ini dia sudah dapat surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka ikutlah kamu makan minum. Kata sahabat, mana ada surga di dunia ya Rasulullah? Surga kan di akhirat. Kata Nabi, ada surga di dunia. Apa itu? Majalisus zikir, majelis zikir. Ketika kau takut kepada Allah, lalu kau tidak makan riba, tidak makan haram, tidak makan sogok, hatimu selalu ingin ikut berzikir, kau sudah dapat surga di dunia. Berapa banyak orang mendengar suara azan pun dia risau. Pak, ini masjid ini udah ada azan. Udah Pak Ustadz. Terus kok nggak kedengaran? Mikrofon nggak boleh keluar Pak Ustadz. Kenapa? Itu ada jamaah kita kalau mendengar mikrofon dia cabut parang panjang. True story, itu kisah nyata. Entah masih hidup atau udah mati orang itu. Risau dia mendengar azan. Orang Islam, bukan non-muslim. Malah non-muslim yang diam aja. Kamu nggak marah dengar? Bagus, hilang hantu-hantu di rumah saya katanya. Nah, jadi 2 surga, di dunia kau mendapatkan surga. Apa surga dunia itu? Ketika hatimu tenang dengan pembagian Allah. Laisal ghina kathratul mal. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang merasa cukup. Dia merasa cukup. Rezekinya barokah, anak-anaknya barokah. Tapi ada pula orang yang melimpah ruah tapi kurang. Makanya dikatakan dalam hadis, iyyakum wal faqra fa innahu iyyakum wat tam'a fa innahu al faqrul hadir. Jauhilah sifat tamak, karena tamak itu adalah fakir yang selalu kurang. Orang kalau fakir, sebanyak apapun mobilnya dia kurang, karena yang dia lihat orang yang punya pesawat. Sebesar apapun rumahnya kurang, karena yang dia lihat orang yang punya rumah halamannya selebar lapangan sepak bola. Cobalah tengok rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hatinya lapang. Nah, jadi surga sudah kau dapatkan di dunia, sebelum nanti ada surga yang mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Barakallahu fikum, terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Besok kita ketemu dalam pembahasan wasabru, dia sabar itu adalah cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.